Selamat datang di komunitas Guyur Rambat SMK Negeri 1 Karangdadap. Berdiri sejak awal tahun 2024, komunitas Guyur Rambat sangat percaya pentingnya nilai saling menghormati dan menghargai, peningkatan kompetensi dan kolaborasi. Nama Guyur Rambat dipilih dengan makna filosofis yang dalam, di mana setiap guru diharapkan bisa guyur, saling berbagi ilmu pengetahuan, dan rambat, menyebarkannya lebih luas ke seluruh penjuru. Guyur Rambat, berbagi ilmu, menebar manfaat. Program unggulan kami adalah Sebatik atau seri berbagi praktik yang hingga kini telah hadir sebanyak 9 episode dengan beragam topik seperti peningkatan kompetensi guru, disiplin positif, pembelajaran berdiferensiasi, hingga pembuatan media berbasis AI. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana komunitas Guyur Rambat berkontribusi membangun semangat kolaborasi dalam meningkatkan kompetensi guru sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran yang berpihak pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pernah nggak sih merasa capek menghadapi peserta didik yang harus dihukum dulu agar tertib? Misalnya yang pernah, coba angkat tangan kanan. Kalau yang belum pernah, angkat tangan kiri. Oh, semuanya berarti rata-rata pernah ya. Nas banget nih, karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari praktik baik yang akan disampaikan oleh Bu Musyafiah yang berjudul Membangun Kedisiplinan dimulai dari kesepakatan kelas yang melibatkan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan membagikan praktik baik yang saya lakukan. Tadi judulnya sudah disebutkan sama Bu Intan ya, membangun kedisiplinan dengan kesepakatan kelas yang melibatkan. Nah, awalnya Bapak Ibu, saya membuat kesepakatan kelas di awal tahun ajaran. Pasti Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Nah, saya juga sudah mencoba untuk melibatkan semua anak di sini. Saya awali dulu dengan diskusi dalam pembuatannya. Namun, ternyata nih, seiring berjalannya waktu, ada anak-anak murid yang masih belum berkomitmen pada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Padahal saya sudah coba diskusi mengapa kita butuh, kemudian siapa yang butuh kesepakatan kelas. Ternyata kesepakatan kelas butuh direfleksikan. Ketika menghadapi hal ini, saya dapat ide nih, oh berarti saya perlu mereview atau merefleksikan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Tadinya kan saya pikir kalau udah jadi kesepakatan kelas ya udah selesai, nggak perlu direview, nggak perlu diapa-apakan lagi. Ternyata butuh loh kita review secara berkala. Kesepakatan kelas saja tidak cukup, dibutuhkan hubungan sosial emosional yang baik dengan murid. Kesepakatan kelas juga bukanlah kitab suci yang sepanjang tahun nggak boleh diubah. Kita perlu mereview, kita bisa mengubah, menghapus, menambahkan sesuai dengan kebutuhan kelas. Terima kasih Bu Fia sudah berbagi. Bagaimana teman-teman? Ada nggak yang perlu kita didiskusikan bersama lebih lanjut lagi? Saya kok ragu Bu, itu bisa berhasil di kelas yang saya ajar. Soalnya kadang saya ngasih hukuman, tapi banyak juga yang masih melanggar loh Bu. Lain kesepakatan kelas itu dibuat dengan melibatkan murid supaya tumbuh ownership-nya ke kelas. Juga kita perlu mereview secara berkala. Hubungan sosial emosional guru dan murid juga harus baik supaya kesepakatan kelas bisa lebih efektif sih kayak gitu Pak Alan. Sepertinya kok sulit banget tuh dilakukan, apalagi kok saya ngajarnya 10 kelas. Kemudian kira-kira kalau misalkan mau menerapkan hal seperti tadi, langkah apa aja yang harus saya lakukan? Dari saya sih kita melakukan dari hal yang mungkin paling mudah dilakukan dan yang kecil tidak apa-apa, yang penting kita lakukan secara berkala, konsisten gitu ya Pak Tony ya. Misalnya Pak Tony bisa melakukan di kelas yang paling kondusif dulu nih, di mana kemudian nanti kita bisa review, bisa ke kelas-kelas lain nih. Kalau di kelas yang ini sudah berhasil, bisa merambah ke kelas lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama di Sebatik. Diskusi kali ini seru sekali ya. Bapak Ibu boleh ada yang membagikan insight yang didapat dari diskusi kali ini? Pemaparannya luar biasa ya hari ini. Tapi sebenarnya tadi yang sudah disampaikan sama Bu Musyafiah itu ada beberapa hal yang membuat saya tuh agak ragu gitu. Di kelas itu kan kondisinya kadang ramai anak-anak tuh ya, untuk dikondisikan tuh perlu effort banget gitu. Tapi dari pemaparan yang tadi Bu Fia sampaikan ya saya tertantang sih. Nanti mau coba deh ada langkah terkecil apa yang bisa dilakukan gitu ya, dan mau lihat juga nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih. Dari diskusi kali ini kita dapat simpulkan bahwa membangun disiplin positif itu memang sulit dan membutuhkan waktu ya. Namun bukan berarti kita tidak mungkin melakukannya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.